Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, aku Ervina Triwahyuni dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai video materi narapidana. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Definisi dari narapidana ialah orang-orang yang sedang menjalani saksi kurungan atau saksi lainnya untuk menurut perundang-undangan. Pengertian dari narapidana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang atau hukuman yang sedang menjalani hukuman karena tindakan pidana atau terhukum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan karena terkucilkan dari masyarakat umum. Berbagai masalah kewajiban narapidana berkemungkinan akan memunculkan. Yang pertama yaitu harga diri rendah dan konsep diri yang negatif. Yang kedua, resiko bunuh diri. Nah, adapun untuk manifestasi klinis dari narapidana yaitu mengejek dan mengkritik diri. Yang kedua yaitu merasa bersalah dan khawatir, menghukum dan menolak diri sendiri. Yang selanjutnya itu mengalami gejala fisik, misalnya tekanan darah tinggi. Adapun menunda keputusan. Berikutnya yaitu sulit bergaul. Selanjutnya yaitu menghindari kesenangan yang dapat memberikan rasa puas. Berikutnya yaitu menarik diri dari realitas, cemas, panik, cemburu, curiga, dan halusinasi. Selanjutnya itu merusak diri, harga diri rendah, menyokong pasien untuk mengakhiri hidupnya. Berikutnya yaitu merusak atau memukul orang lain, perasaan tidak mampu. Selanjutnya itu pandangan hidup yang pesimis, adapun tidak menerima pujian. Selanjutnya penurunan produktivitas, penolakan terhadap kemampuan diri, kurang memperhatikan perawatan diri, berpakaian tidak rapi, berkurang selera makan, tidak berani menatap lawan bicara, dan lebih banyak menunduk, serta bicara lambat dengan nada suara lemah. Untuk masalah kesehatan yang terjadi pada narapidana, yang pertama ada kesehatan mental. Menurut data dari Bureau of Justice pada tahun 1999, kira-kira ada 285.000 tahanan di lembaga permasyarakatan mengalami gangguan jiwa. Penyakit jiwa yang sering dijumpai adalah skizofrenia, bipolar affective disorder, dan personality. Karena banyak yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, maka pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan mental. Yang kedua yaitu ada kesehatan fisik. Perawatan kesehatan yang paling penting adalah penyakit kronis dan penyakit menular. Seperti yang pertama ada HIV, ada hepatitis, ada tuberkulosis. Untuk etiologi atau masalah dari narapidana, yang pertama yaitu ada faktor ekonomi, sistem ekonomi, pendapatan, pengurangan, faktor internal, ada agama, bacaan dan film. Yang ketiga ada faktor pribadi, ada umur, alkohol, dan peran. Untuk klasifikasi pada kesehatan jiwa pada narapidana yaitu ada wanita atau pria. Masalah kesehatan yang ada mungkin lebih kompleks, misalnya tahanan wanita yang dalam keadaan hamil, meninggalkan anak dalam pengasuhan orang lain, terpisah dari anak, korban penganiayaan dan kekerasan sosial atau penyalahgunaan obat terlarang. Tetapi pelayanan kesehatan yang selama ini diberikan belum cukup memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti pemeriksaan ginekologi untuk wanita hamil dan korban kekerasan seksual. Yang kedua yaitu ada remaja. Aniaya jumlah remaja yang terlibat tindak kriminal membuat mereka harus ikut dihukum dan ditahan seperti orang dewasa. Hal ini akan menghalangi pemenuhan kebutuhan untuk berkembangnya seperti perkembangan fisik, emosi, dan instruksi yang dibutuhkan para remaja.
para remaja ini akan mempunyai masalah-masalah kesehatan seperti kekerasan seksual, penyerangan oleh tahanan lain, atau tindakan bunuh diri. Di sini peran perawat harus memantau tingkat perkembangan dan pengalaman mereka, dan perlu waspada bahwa pada usia ini paling rentan terkena masalah kesehatan. Baiklah, sudah kita jelaskan mengenai masalah narapidana dalam gangguan kesehatan jiwa. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.